Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Soper. Di video ini kita akan membahas suatu fitur menarik di modul persediaan, itu namanya Inventory Dimension. Nah, Inventory Dimension itu diperkenalkan di versi 14, ERP Next 14 ke atas ya, 14, 15 tentunya. Sedangkan waktu di 13 ke bawah itu belum ada. Nah, sebetulnya apa sih Inventory Dimension gitu ya? Saya akan coba kasih ilustrasi. Nah, misalkan kita punya punya item baju batik gitu ya, terus kemudian kita punya 3 gudang, gudang 1, 2, dan gudang 3, ya seperti ini. Misalkan baju batik di gudang 1 secara quantity ada 10, baju batik di gudang 2 ada 20, kemudian ada kaos di gudang 1 20, kaos di gudang 3 ada 30, misalnya seperti ini. Nah, ketika kita pengen ada informasi lain, sebetulnya ya nggak bisa ya, artinya hanya segini aja gitu. Bahwa di sini hanya tertulis atau tercatat baju batik gudang 1 sebanyak 10. Bagaimana kalau misalkan saya ingin membedakan berdasarkan produksi misalkan. Memang nama itemnya itu adalah baju batik, tetapi ada kode produksinya. Kode produksinya itu misalkan, eee, bulan Januari sampai bulan Februari. Artinya kalau misalkan kita nggak pakai atribut lain, mungkin kita akan membuat seperti ini gitu ya. Misalkan baju batik, eee, September 2025 misalkan, nama itemnya. Kemudian ini sebanyak 10, kemudian baju batik Oktober 2025, nah seperti ini. Jadi totalnya ada 20. Nah tentu ini kurang optimal ya, artinya masa kita harus membuat nama item berbeda-beda gitu kan. Nah, di ERP Next, kita sudah bahas tentang batch ya, artinya bahwa ketika kita bicara suatu pengkelompokan tertentu, kita bisa mengkategorikan baju batik ini sebagai jenis batch, jadi kita tetap namanya baju batik aja. Nah, tetapi nanti di sini kita bisa tambahkan atribut. Misalkan atributnya adalah, eee, kode atau ya ini batch-nya ya, batch dia seperti ini, yang ini adalah September 2025 dan ini adalah, kita misalkan ada baju batik lain, tetap di gudang 1 sebanyak 10. Ini batch Oktober 2025. Nah, sebetulnya inventory dimension itu seperti ini ya. Jadi ada atribut tambahan bahwa baju batik ini walaupun sama-sama di gudang 1, tetapi dia ada atribut lain, yang satu atau kita bedakan 15, yang satu dengan batch 10, dengan batch September itu sebanyak 10, dan batch Oktober itu ada 15. Artinya kalau kita misalkan punya batch lain, kita bisa menjadi record terbaru dengan item dan gudang yang sama. Begitu juga nanti kalau misalnya kita penggunaan serial gitu ya, itu sama gitu. Jadi artinya bahwa batch ini memang, secara nggak langsung itulah seperti inventory dimension atau atribut, dimensi tambahan. Jadi dimensi itu ya seperti ini gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan kita pengen membuat custom atau atribut tambahan yang di luar bawaan atau originalnya si RP Next. Nah, disitulah fungsinya inventory dimension. Kita bisa nambah atribut baru. Dan atribut baru itu bisa berdasarkan doctype, yang sudah ada. Sebagai kasus misalkan, mungkin yang sering terjadi di bisnis, konsinyasi atau titip barang. Nah, sistem titip barang biasanya seperti ini ya, misalkan ada order nih, tapi order sini itu bukan langsung jadi penjualan. Artinya bahwa ada barang yang akan diserahkan atau dikirim dulu ke, customer. Tapi nanti penjualan itu diakui ketika memang terjadi penjualan di sana. Artinya bahwa di situ tuh bukan prosesnya order, tapi proses pindah barang dari gudang kita ke gudang customer, yang memang kita catat bahwa itu adalah gudang customer. Nah, permasalahannya adalah kita nggak tahu customer ini, eee eee, item ini, quantity ini, itu punya customer yang mana. Nah, kita agak susah juga kalau misalkan satu customer satu gudang, misalkan ya, ini ada kita bikin misalkan, anggap kaos ini itu
eee, berada di gudang customer A, gudang customer A, gudang customer B. Nah, ini kebayang kalau misalkan customer dia itu banyak gitu ya, atau dia titip itu banyak, nggak mungkin kita bikin sebanyak. Artinya bahwa kita bisa aja bikin namanya gudang customer aja, tetapi nantinya akan ada properti tambahan bahwa item ini ada di gudang atau di atribut yang mana. Misalkan seperti ini ya, nah ini kita nggak pakai batch misalkan, kita pakai inventory dimension, kita ubah customer itu sebagai inventory dimension. Nah, misalkan kaos ini di gudang customer, misalkan customer Ramdhani, kemudian customer Davi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kaosnya sama, di gudang yang sama, sebanyak sesuai dengan propertinya gitu. Jadi kita bisa tahu bahwa berapa banyak sih item kaos di gudang customer untuk Ramdhani, oh ada 20. Berapa untuk yang Davi, ada 30. Nah, artinya ini kita bisa lakukan. Jadi nggak hanya customer ya, misalkan kita mau nge-track atau melacak berdasarkan supplier kah, ataukah berdasarkan project misalkan, atau apapun yang ada di Doctype-nya si Brape atau ERP Next. Oke, kita langsung aja ya, kita praktekkan. Misalkan, untuk settingnya itu kita cari di sini ada namanya, atau kita coba cari di sini ada nggak ya, inventory dimension. Oh, ini enggak, memang default-nya nggak ada, berarti kita cari secara manual di sini. Oke, nah ini sebelumnya saya udah pernah bikin inventory dimension, tapi kita akan matikan dulu ya, akan disable. Oke, kita disablekan dulu. Jadi, eee, memang bisa apa aja ya inventory dimension itu, kasusnya bisa banyak. Nah, cuma kasus di sini saya tentang konsinyasi. Oke, kita create dimensi baru berdasarkan customer, referensi dokumennya adalah customer. Oke, simpan. Nah, ketika kita membuat inventory dimension ini, maka seluruh Doctype yang memiliki keterkaitan dengan persediaan untuk inventory, itu akan menambah atribut baru bernama customer. Oke, kita cek ya. Kita akan buka, misalkan, stock entry, ya. Jadi ceritanya adalah ada order nih untuk customer tertentu, tapi ya tadi konsinyasi, bukan jualan langsung. Artinya barang dikeluarkan dulu dari gudang utama ke gudang si customer. Nah, berarti kita harus bikin dulu nih gudang customer ya. Kita bikin gudang customer. Di sini belum ada. Oke, kita misalkan bikin di sini aja. Gudang atau gudang pelanggan. Oke. Sudah. Setelah itu kita baru melakukan stock entry atau transfer material. Material transfer. Nah, seperti ini. Oke, ini pas sebelumnya. Nah, kemudian kita mau kirim dari gudang utama, misalkan tadi itu di gudang bin ya. Itu ada targetnya adalah gudang customer. Sorry, pelanggan. Itemnya adalah telur tadi ya. Oke, kita mau kirim sebanyak 10. Simpan. Nah, di sini kalau kita buka, itu nanti akan ada properti tambahan. Nah, ini source customer, target customer. Jadi inilah properti tambahan yang dibuat secara otomatis ketika kita membuat inventory dimension. Jadi ini dari customer yang mana ke customer yang mana. Nah, karena kita mau kirim ke customer tertentu, tetapi dari kitanya nggak perlu ya, ini kita kosongkan saja, kita pilih target customer-nya. Misalkan customer yang minta itu adalah Aira misalkan. Oke, atau kita munculkan di sini, nggak perlu, ini nggak perlu. Kita keluarkan customer. Oke, target customer. Nah, seperti ini ya. Dan kita simpan. Ini kalau tanda merah berarti stoknya nggak ada ya. Kita ganti ya. Tadi telur atau kita ganti susu. Nah, hijau berarti di gudangnya ada. Itemnya ada di gudang bin. Kemudian kita submit. Nah,
maka terjadi perpindahan barang dari gudang bin 1 ke gudang pelanggan. Kalau kita cek di stock balance, kita review tuh. Nah, di sini ada properti tambahan, customer ya, atau kita aktifkan dulu, show, generate. Nah, di sini ada customer nih, kelihatan ya. Atau kalau paling gampang kita filter berdasarkan gudang dulu, gudang pelanggan. Oke, generate. Nah, di sini terlihat bahwa di gudang pelanggan, item susu itu ada atribut tambahan namanya customer Aira. Nah, artinya bahwa kita tahu bahwa ada 10 quantity di gudang pelanggan dengan spesifik customer Aira. Jadi kita bisa langsung tahu bahwa oh, ada 10 nih di Aira gitu. Nah, kalau kita nanti mau ada penjualan, misalkan ternyata di Aira itu ada penjualan sebanyak 8 misalkan. Nah, kita bisa bikin sales order dari nanti gudangnya itu adalah gudang pelanggan ini dengan tentunya dengan customer Aira ini. Seperti itu, teman-teman, gitu. Nah, kita coba cek di stock ledger juga ya. Stock ledger juga kita pilih itemnya tadi susu ya. Oke. Nah, ini pun terlihat bahwa ada item yang masuk susu ultra untuk customernya Aira di gudang pelanggan. Nah, dan ini otomatis gitu ya, pelanggan di sini. Filternya juga atribut di sini pun otomatis. Artinya kalau teman-teman menambahkan inventory dimension yang baru, misalkan terkait vendor, brand, nah ini pun atau apapun ya, itu bakal terbuat otomatis tanpa perlu ada custom field lagi gitu. Jadi kita nggak usah bikin custom field khusus karena ini udah terhandle seperti itu, teman-teman. Untuk kasus konsistensi, kita bisa buat sales order di sini. Terus kemudian misalkan pilih tadi ya Aira customernya. Di sini kita panggil itemnya itu susu, misalkan sebanyak 8. Oke, simpan, submit. Nah, terus kemudian kita bikin delivery note. Oke. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah kita harus mencantumkan customer source-nya. Nah, karena memang ini adalah Aira, kita pilih Aira. Oke, kita simpan. Oke, submit. Oke, oh ini gudangnya harus gudang pelanggan ya. Gudang pelanggan, simpan, submit. Yes. Nah, kalau kita nanti cek di stock balance atau stock ledger, oke, kita coba refresh dulu. Gudang pelanggan. Oke. Nah, di sini terlihat teman-teman ya. Sebelumnya masuk 10 dulu, ini waktu stock entry ya, kemudian terjadilah penjualan sebanyak 8, artinya ada yang dikeluarkan dan ini mempengaruhi si stoknya untuk Aira ini. Gimana dengan stock balance? Oke, di stock balance kita pilih juga atau berdasarkan ini ya, susu, show dimension, jepret. Nah, ini terlihat bahwa susu ultra di gudang pelanggan untuk Aira tinggal ada 2 lagi. Nah, seperti itu teman-teman penggunaan inventory dimension dan ini tidak terbatas ya, tidak hanya tentang customer, ini bisa yang lainnya juga tergantung dari kasusnya gitu. Ini salah satu kasus di mana pemanfaatan inventory dimension untuk model bisnis yang ya seperti ini ya, konsinyasi gitu, titip barang. Karena kita ada kasus juga, misalkan kita pengen melacak item ini siapa sih suppliernya, bisa nggak? Bisa, gitu ya. Jadi kita bisa track barang ini itu supplier siapa. Karena kalau udah di stock balance ini, sebenarnya kita nggak akan terlihat barang ini tuh punya supplier siapa. Kalau di stock ledger itu mungkin masih bisa terlihat, bisa kita lacak barang ini dari supplier mana. Tetapi kalau udah di stock balance seperti ini, itu properti itu atau atribut itu udah nggak akan bisa terlihat lagi. Artinya dia udah kecampur. Kalau kita mengubah menambahkan inventory dimension vendor atau supplier, nah kita bisa melacak juga nih item ini tuh vendornya siapa atau suppliernya siapa. Oke, itu terkait pembahasan inventory dimension.
Mudah-mudahan bermanfaat, terutama yang kasus-kasusnya memang seperti ini ya, kita bisa maksimalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman, kita sedang melakukan survei kecil-kecilan. Survei ini itu maksudnya adalah kita ingin, mengumpulkan informasi atau data terkait, yang berminat atau memiliki ketertarikan menggunakan ERP Next. Apakah, Anda seorang developer, seorang implementer, ataupun seorang pengusaha yang butuh, sistem ERP atau ERP Next. Nah, teman-teman bisa mengisi form survei kecil kita, di mana di situ nanti akan ada informasi tentang gathering gitu ya. Jadi kita lagi mencoba untuk melakukan gathering, cuman memang kita sedang mencari ide apakah gathering di sini itu lebih ke ngopi bareng kah, atau misalkan kita bikin venue seperti itu, dan tentunya memang harus ada biaya sebagainya, atau sekedar ketemu di tempat kopi bayar sendiri. Nah, itu silakan teman-teman bisa isi di form yang sudah disediakan, atau teman-teman bisa scan aja ya di video ini.